Halo teman-teman semua, kami adalah mahasiswi pendidikan ekonomi dari PPG Penajabatan Gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Murni, Oktaviani Istiqomah, Rivonita Belinda, Widianti Angelia, dan saya Sylvia Ginta Kirana yang berperan sebagai manajer pada pembahasan topik ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penilaian dan evaluasi Understanding by Design mengenai tahap ketiga, yaitu kemampuan aplikasi. Penilaian pada UBD terbagi menjadi 6 tahap, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Penilaian pada tahap ketiga adalah kemampuan aplikasi. Pada tahap kemampuan aplikasi terdiri dari beberapa kriteria, antara lain efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Kriteria pertama pada tahap kemampuan aplikasi adalah efektif. Efektif adalah penilaian yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau keunggulan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan secara cermat dalam mengerjakan soal, serta mampu menuliskan tujuan dengan tepat. Contoh rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut. Indikator yang diambil adalah rancangan proyek. Untuk skor 4, meliputi rancangan yang disajikan itu sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif. Untuk skor jumlah nilai 3, rancangan yang disajikan itu sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan kurang inovatif. Untuk skor 2, yaitu rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan. Dan untuk skor 1, yaitu rancangan tidak menyelesaikan masalah dan tidak dapat diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah efisien. Pada poin efisien ini yang dimaksud ialah penilaian yang menggambarkan penyelesaian pekerjaan dengan cepat, selamat, serta tepat waktu, dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya. Misalnya, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar, serta mampu menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Dengan contoh rubrik penilaian sama seperti pada poin pertama, terdapat 4 skor tingkatan, dengan perolehan skor 4 jika bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dan menarik dalam keseluruhan penilaian. Skor 3, jika bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam keseluruhan penulisan. Perolehan skor 2, jika bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam sebagian besar penulisan. Dan perolehan skor 1, jika bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam sebagian kecil penulisan. Kriteria penilaian yang ketiga adalah fasih, di mana penilaian menggambarkan kelancaran dan pelafalan bahasanya dengan baik. Misalnya, peserta didik lancar dan cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah serta masalah kontekstual konsisten. Berikut adalah contoh rubrik penilaian pada indikator bahasa. Apabila peserta didik fasih mengkomunikasikan hasil kerja menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan informatif, mendapatkan skor 4. Apabila peserta didik cukup mampu mengkomunikasikan hasil kerja menggunakan bahasa yang tepat dan sederhana, mendapatkan skor 3. Apabila peserta didik cukup mampu mengkomunikasikan hasil kerja menggunakan bahasa yang tepat namun kurang informatif, mendapatkan skor 2. Sedangkan apabila peserta didik belum mampu mengkomunikasikan hasil kerja menggunakan bahasa yang tepat dan informatif, mendapatkan skor 1. Selanjutnya, yang keempat adalah adaptif. Jadi, penilaian karakteristik adaptif merupakan penilaian yang menggambarkan bahwa peserta didik mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti peserta didik mampu menyesuaikan diri, mengatasi hambatan dan kesulitan secara konsisten, serta secara pribadi dapat mempengaruhi lingkungan. Contoh dari rubrik penilaian adaptif, indikator kerjasama dalam kelompok. Jadi, peserta didik akan memperoleh skor 4 apabila peserta didik mampu menunjukkan 3 aspek kerjasama. Baik itu mengemukakan pendapat, melaksanakan pembagian tugas, maupun antusiasme dalam kelompok. Kemudian, peserta didik akan memperoleh skor 3 apabila peserta didik mampu menunjukkan 2 aspek kerjasama. Baik itu mengemukakan pendapat, atau melaksanakan pembagian tugas, dan antusiasme dalam kelompok. Kemudian, peserta didik akan memperoleh skor 2 apabila peserta didik hanya mampu menunjukkan 1 aspek kerjasama. Entah itu mengemukakan pendapat, atau melaksanakan pembagian tugas, atau antusiasme dalam kelompok. Selanjutnya, peserta didik hanya akan memperoleh skor 1 apabila peserta didik belum mampu menunjukkan kerjasama dalam kelompok. 5. Anggun, penilaian yang menggambarkan sikap berwibawa tentang tingkah laku, gaya, dan sebagainya. Seperti peserta didik mampu menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik secara konsisten, serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Contoh rubrik penilaian, indikatornya, sikap, cara, dan ekspresi. Akan mendapatkan skor 4 apabila penjelasan memuat 3 aspek, yaitu menyajikan presentasi dengan menarik, berani berkontak mata dengan audiens, serta menggunakan ekspresi. Akan mendapatkan skor 3 apabila penjelasan hanya memuat 2 aspek, yaitu menyajikan presentasi dengan menarik, atau berani berkontak mata dengan audiens, atau menggunakan ekspresi. Akan mendapatkan skor 2 apabila penjelasan hanya memuat 1 aspek, yaitu antara lain menyajikan presentasi dengan menarik, atau berani berkontak mata dengan audiens, atau hanya menggunakan ekspresi. Akan mendapatkan skor 1 apabila penjelasan
tidak memuat aspek manapun. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Sudah paham bukan? Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa tanggapannya ya. Sekian dari kami, sampai jumpa.